Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Khori Adi Arjani, NPM 383. Di sini saya akan membahaskan tentang riba. Riba adalah penambahan sejumlah harta yang bersifat khusus. Secara bahasa, riba artinya penambahan. Sementara Syahid Qutb dalam buku tafsir ayat-ayat riba mengupas sampai ke akar-akarnya, mengatakan tradisi Arab klasik memberi pengertian riba secara spesifik, yaitu penambahan utang akibat jatuh tempo. Pengertian riba secara umum adalah penambahan nilai barang tertentu dan penambahan jumlah pembayaran pada utang. Di dalam Islam, pelarangan riba dilakukan secara bertahap, sama seperti ketika pemberlakuan haram atas khamr. Sebab di zaman jahiliyah, praktik riba sudah dilakukan secara terang-terangan. Apabila ketika itu dilarang secara langsung, tentu akan menimbulkan penolakan secara frontal. Dan seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya riba benar-benar dilarang secara tegas. Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah SAW melaknat pemakan riba dan yang membeli makan riba, juga saksi dan penulisnya, semua sama saja. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Abu Daud, dan At-Tirmizi. Macam-macam riba secara umum ada 3 jenis. Yang pertama, riba fadl adalah tambahan yang ada pada pertukaran barang riba dengan barang riba sejenisnya. Misalkan, menjual 1 kuintal gandum dengan 1/4 kuintal gandum. Yang kedua, riba nasyiah merupakan penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang riba yang dipertukarkan dengan jenis barang riba yang lainnya. Yang ketiga, riba aliyat ialah riba yang terjadi akibat jual beli barang riba yang disertai dengan penundaan serah terima kedua barang yang ditukarkan atau ditunda terhadap penerima riba. Di dalam Al-Quran, riba hukumnya haram. Alasan riba diharamkan dalam Islam. Yang pertama, termasuk 7 dosa besar. Riba disebut menjadi salah satu 7 dosa besar yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, jauhilah dari kalian 7 hal yang mencelakakan. Para sahabat bertanya, apa saja Rasulullah? Syirik kepada Allah, sihir, membunuh nyawa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari peperangan, dan menuduh zina. Hadis riwayat muttafaq alaihi. Yang kedua, diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa harta riba telah diperingatkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 278 sampai dengan 279. Disebutkan bahwa dosa riba sangat besar. Allah SWT berfirman, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu, maka tidak menganiaya dan tidak dianiaya. Quran Surat Al-Baqarah 278 sampai dengan 279. Yang ketiga, mendapat laknat dari Rasulullah SAW. Allah SWT telah memberikan perumpamaan kepada orang-orang ini dengan perumpamaan yang mengerikan. Siapa saja yang memakan riba seperti orang yang merasakan setan yang terkena penyakit gila. Allah SWT berfirman, yang artinya orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon